Perkenalkan, saya Krisna Ditya Pratama dan rekan saya Muhammad Muslimin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi one way, PC to PC, dan pengaplikasiannya. Replikasi PC to PC dan aplikasi CRUD. Untuk topologinya kita memakai PC to PC dari PC master ke PC slave. Sebelumnya kita menyediakan dua PC atau dua laptop sebagai PC master dan PC slave. Untuk PC 1 atau PC master kita menggunakan IP address 192.168.10.10 dengan subnet mask atau gateway 192.168.10.1. Kemudian di PC kedua atau PC slave kita menggunakan IP address 192.168.10.20 dengan subnet mask atau gateway 192.168.10.1. Setelah kita setting IP kedua-duanya, kita cek di IP config melalui CMD, lalu kita melakukan test ping untuk memeriksa koneksi apakah antara PC master dan PC slave sudah terhubung. Selanjutnya mengenai database. Kelompok kami membuat database yaitu database inventory yang isinya terdiri dari 5 tabel. Yang pertama ada tabel data barang yang berisikan ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, pengirim, jumlah, dan satuan. Tabel kedua bernama gudang yang berisikan ID, kode barang, nama barang, jenis barang, jumlah, dan satuan. Yang ketiga ada tabel satuan yang berisikan ID dan satuan. Tabel yang ketiga ada jenis barang, berisikan ID dan jenis barang. Lalu yang keempat ada tabel supplier yang berisikan ID, kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Yang terakhir ada tabel user berisikan ID, NIK, nama, telepon, username, password, level, dan foto. Untuk tabel file database seperti ini, mulai dari barang masuk, jenis barang, user, satuan, tabel supplier, gudang. Lalu kita sudah masukkan beberapa rekor data ke dalam masing-masing tabel. Untuk dalam tabel barang masuk, kita masukkan ID, lalu ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, pengirim, lalu jumlah barangnya, dan satuannya. Untuk rekor di tabel gudang, kita juga masukkan beberapa data yang berisikan ID, kode barang, nama barang, jenis barang, jumlah, dan satuan. Untuk rekor tabel jenis barang, kita memasukkan ID dan jenis barangnya, bisa berupa makanan maupun minuman. Rekor tabel satuan berisikan ID dan satuan. Rekor tabel data supplier berisikan data supplier berupa ID, kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor teleponnya. Lalu ada rekor tabel data user. Nah, untuk tabel data user ini kita memerlukan ID, lalu NIK, nama user, nomor telepon, username, password, level, dan foto. Lalu alur untuk replikasi one way PC to PC adalah yang pertama dilakukan di PC master adalah yang pertama lakukan pada PC atau laptop master dan slave. Yang kedua masuk ke dalam CMD atau command prompt dengan mengetikkan perintah ipconfig untuk mengetahui apakah sudah tersambung atau belum dengan perintah ping. Yang ketiga mengetikkan perintah cd lalu masuk ke dalam direktori SAM, MySQL, bin. Setelah masuk kita aktifkan dengan cara MySQL menu root. Setelah itu kita langsung grand replication dengan cara grand replication slave on dalam bintang titik to master dengan IP address master identified by slave. Lalu kita flash privilege, kita show master status, lalu kita show database. Untuk di PC slave atau PC kedua hampir sama. Pertama kali kita masuk ke command prompt atau CMD dengan mengetikkan perintah ipconfig untuk mengetahui apakah PC sudah saling terhubung. Kemudian kita masuk ke dalam direktori bin dengan cara cd/, lalu kita buka cd SAM MySQL bin,
kita aktifkan dengan cara MySQL menu root, lalu kita stop filenya terlebih dahulu, lalu kita change master to master host dengan IP address master 92.168.10.10 dengan master usernya slave, master passwordnya slave, master log filenya MySQL bin 0004 dengan master log postnya adalah 663 yang didapatkan dari PC master. Lalu kita start slave-nya, lalu kita show slave status /g untuk mengetahui hasilnya. Lalu untuk aplikasi CRUD, sebelum kita masuk ke dalam database-nya, kita memerlukan autentikasi atau login system. Login system ini adalah aktivitas yang pertama kali kita lakukan oleh admin maupun tugas untuk melakukan penginputan data, menghapus data, mengupdate data, bahkan untuk menambahkan data. Admin dapat melakukan aktivitas berupa create, read, update, delete pada data. Sedangkan untuk petugas, user yang bertugas hanya bisa melakukan read pada data, yaitu pada data supplier. Nah, untuk halaman admin seperti ini. Setelah tadi login dengan autentikasi user dan password, halaman pertama adalah halaman login admin ini. Halaman di samping adalah halaman untuk admin. Seorang admin dapat leluasa melakukan aktivitas CRUD pada semua data. Lalu pada halaman menu data pengguna memungkinkan seorang admin untuk melakukan aktivitas CRUD. Hal yang sama juga terjadi di halaman pada menu stok gudang di data barang untuk memungkinkan seorang admin untuk melakukan aktivitas CRUD. Jadi bisa untuk menambah data, lalu mengubah data, menghapus data. Pada halaman menu jenis barang tidak terdapat aktivitas CRUD karena toko kami hanya memiliki stok untuk 2 jenis barang, yaitu barang makanan dan minuman. Pada halaman menu jenis barang tidak terdapat aktivitas CRUD karena toko hanya memiliki 5 satuan barang saja. Pada halaman menu data supplier, admin dapat melakukan aktivitas CRUD juga. Lalu pada halaman menu barang masuk, admin hanya dapat melakukan aktivitas create dan read dan delete saja, tidak bisa untuk update. Lalu untuk halaman petugas hanya bisa melakukan aktivitas read pada data, yaitu data supplier saja. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai replikasi PC to PC, one way, dan aplikasi CRUD. Terima kasih. Perkenalkan, saya Krisna Disda Pratama. Kali ini saya akan mencoba mendemokan sistem replikasi dari PC to PC. Yang pertama, saya menggunakan PC master. Dan yang kedua, untuk PC slave. Untuk PC master pertama kali kita setting jaringan terlebih dahulu. Kita buka properties IP version 4. Lalu kita settingkan IP 192.168.10.10 dan gateway-nya 10.1 untuk di PC yang master atau PC pertama. Setelah itu kita masuk ke dalam CMD, kita cek untuk IP-nya tadi dengan cara IP config. Di situ tertera sudah IP-nya sudah sesuai dengan yang tadi kita setting. Setelah itu kita nonaktifkan untuk Windows Firewall, kita posisikan ke dalam turn off semuanya. Lalu kita OK. Setelah itu kita masuk ke dalam directory SAM, MySQL bin, dan kita cari file bernama my. Kita cari yang di bawah MySQL ID, kita tambahkan script seperti berikut ini. Server ID 1 untuk di PC master, lalu log bin, MySQL bin, inodb flash log add commit sama dengan 1, sin bin log sama dengan 1. Setelah itu kita
save, lalu kita buka SAM control panelnya, kita aktifkan untuk yang MySQL-nya. Setelah aktif, kita buka command prompt atau cmd. Kita masuk ke dalam direktori SAM MySQL bin. Setelah masuk, kita aktifkan dengan cara MySQL strip u root. Setelah masuk, langsung kita ketikkan untuk replikasinya yaitu green replication slave on di dalam bintang titik to slave at IP address PC untuk yang di slave nanti. Nantinya untuk PC kedua kita pakai IP 192.168.10.20 lalu identified by slave. Oke, selesai. Lalu kita flush privilege terlebih dahulu. Setelah itu kita coba untuk show master status. Nah, di sini ada tertera ada file dan position. Untuk file dan position ini kita gunakan nanti untuk menyambungkan ke PC slave atau PC keduanya. Kita perlu ingat MySQL bin-nya 004 dan posisinya adalah di 663. Setelah itu kita ganti ke PC yang kedua atau yang slave. Konfigurasinya sama, kita masuk ke IP dulu, kita konfigurasikan IP dulu. Kita usahakan satu network agar bisa terhubung. Untuk tadi kita pakai 10.10, kali ini kita pakai 10.20 dengan gateway yang sama. Oke, setelah connect, kita buka cmd, kita coba cek dulu apakah konfigurasinya sudah sesuai. Setelah sudah sesuai, kita matikan dulu firewall-nya terlebih dahulu. Kita cari Windows Firewall, lalu kita turn off-kan semuanya. Nah, posisikan dalam turn off semuanya. Setelah itu kita buka folder SAM-nya, kita cari folder MySQL, lalu bin, kita cari untuk file bernama my, kita cari di dalam MySQL ID, kita tuliskan server ID sama dengan 2 untuk di PC slave-nya. Untuk di master tadi kita menggunakan server ID 1. Lalu kita aktifkan SAM control panelnya untuk MySQL, kita start. Oke, setelah aktif kita buka untuk cmd-nya. Lalu kita keluar dari user, kita masuk ke dalam folder SAM, MySQL bin, lalu kita aktifkan MySQL-nya. Setelah aktif, yang pertama kita stop slave-nya terlebih dahulu. Setelah kita stop slave-nya, kita ketikkan perintah change master to master host dengan IP master tadi yaitu 192.168.10.10, lalu master user kita isikan slave, lalu kita koma, kita isi bawahnya lagi master passwordnya, kita pakai slave karena tadi kita mengisikan slave. Lalu yang ketiga master log, filenya yang tadi ada di PC pertama atau di PC master yaitu MySQL strip bin.0004. Lalu yang terakhir ada master log post. Kita isikan sesuai tadi di PC master adalah 663.
Setelah itu kita enter, sukses. Kita coba start slave-nya. Oke, tidak ada masalah, sukses. Kita sekarang coba lihat status dari slave-nya ini dengan cara show slave status /g. Ternyata masih ada error di last IO error, dan di atas untuk slave IO state belum terisi atau belum tersambung. Nah, ketika masih error ini kita perlu kembali lagi ke PC master atau PC 1. Kita klikkan show master status, kita untuk memperbarui file dan positionnya. Ini sudah kita perbarui dengan posisi baru di 984. Lalu kita kembali ke PC slave, kita stop dulu slave-nya. Kita ketikkan change master to master log file. Kita isikan yang terbaru tadi. Masih lbin 0004. Dengan master log postnya 984. Oke, sukses. Kita start lagi untuk slave-nya. Kita coba show slave start lagi, ulang. Kita cek ulang. Masih kurang /g ternyata. Kita lagi show slave /g. Untuk atas sendiri sudah sukses connecting to master, artinya sudah terhubung ke master. Nah, untuk mengetahui cara apakah sudah terhubung, kita coba buat database baru dari PC master atau PC 1 dengan cara create database DB. Contohnya adalah DB UAS BDT. Kita buat database baru. Apakah nanti dari PC slave bisa mengakses atau bisa keluar? Oke, sudah kita buat database di DB UAS BDT. Kita cek lebih dahulu. Kita show database. Sudah ada DB UAS BDT. Sekarang kita kembali lagi ke PC slave atau yang kedua. Kita cek apakah sudah masuk ke dalam PC slave atau PC kedua. Kita show database. Sudah ada di atas sendiri DB UAS BDT. Artinya kedua PC sudah terreplikasi atau sudah terkonekkan. Jadi cukup sekian demo pengaplikasian replikasi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Muslimin dengan NIM 1901530029. Saya akan mempresentasikan aplikasi JRUD untuk sistem inventory. Pada tahap pertama, kita lakukan input username untuk adminnya, lalu kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita masukkan level yaitu super admin, lalu klik masuk. Ini adalah tampilan dari halaman admin. Lalu kita masuk ke menu data pengguna. Kita bisa melihat ada dua data pengguna, yaitu Krishna Aditya sebagai super admin dan Muhammad Muslimin sebagai petugas. Kita bisa melakukan penambahan yaitu create dengan memasukkan NIK. Selanjutnya masukkan nama, telepon, lalu jika sudah klik simpan, dan otomatis data tersebut akan bertambah. Kita juga bisa melakukan mengubah data, semisal namanya yang diubah.
lalu klik simpan, maka data tersebut akan berubah. Selanjutnya jika ingin menghapus, kita klik hapus. Lalu data yang tersimpan tadi sudah terhapus. Kita masuk ke menu data barang. Pada data barang ini kita bisa melakukan create, update, dan delete. Kita juga bisa melakukan penambahan data barang. Kita bisa memasukkan nama barang, semisal nama barang yang familiar seperti Marimas contohnya. Lalu pilih jenis barang yaitu minuman. Untuk jumlah ini kita bisa terisi otomatis apabila ada transaksi barang yang masuk. Selanjutnya pilih satuan barang, lalu simpan. Maka data yang diinputkan tadi akan tersimpan. Lalu kita pilih menu jenis barang. Terdapat dua pilihan jenis barang, yaitu ada makanan dan minuman. Lalu masuk ke menu satuan barang. Terdapat 5 pilihan satuan barang. Ada unit, pitch, pack, kilogram, dan butir. Lalu masuk ke data supplier. Kita juga bisa melakukan create, update, dan delete. Kita bisa melakukan penambahan data supplier yaitu dengan PT Karya Sejati contohnya, lalu alamatnya semisal kita isikan Yogyakarta, lalu telepon, nomor telepon, lalu jika sudah klik simpan. Lalu kita masuk ke menu masuk barang masuk. Pada barang masuk ini kita hanya bisa melakukan create dan delete. Kita juga bisa melakukan create, lalu selanjutnya untuk pilih barang semisal good day, lalu pilih jumlah barang yang didistribusikan, lalu pilih suppliernya, lalu simpan. Data akan otomatis tertambah. Pada data barang ini kita juga bisa melakukan update dari suatu data. Kita masukkan good day freeze semisal, lalu pilih jenis barang minuman, lalu satuan barangnya pack, yaitu kalau sudah disimpan selanjutnya oke. Maka data yang tadi diubah akan berubah dengan sendirinya. Lalu jika kita ingin menghapus, klik hapus, lalu maka data yang tadi akan terhapus. Selanjutnya pilih data supplier jika kita ingin mengubahnya. Lalu klik simpan, maka data tadi akan berubah. Jika ingin menghapus, kita klik hapus, maka data tersebut akan terhapus. Selanjutnya pilih barang masuk, menu barang masuk. Kita juga bisa melakukan create, delete saja. Jika ingin menghapus, klik hapus, lalu oke. Maka data yang tadi otomatis akan terhapus. Apabila jika sudah, kita bisa logout. Dan selanjutnya untuk Slav kita bisa melakukan username petugas dengan password petugas, lalu pilih level user petugas, masuk.
Ini adalah tampilan dari halaman petugas. Kita hanya bisa melakukan melihat data supplier saja, tidak bisa melakukan create, update, dan delete, karena create, update, dan delete hanya tugas dari admin. Sebagai petugas, kita hanya bisa melihat dari data supplier tersebut. Jika sudah, klik logout. Oke, itu dari saya untuk aplikasi create, update, dan delete. Terima kasih untuk sistem inventory barang Superstore. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.